Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Mita Utami Putri dari kelompok 7 kelas penerbitan 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Robiliani dari kelompok 7. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mustafa Kamal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat dan pada esensinya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan. Ghazali 2004. Rumusan sejak lahir ini sekarang dipertanyakan, sebab bayi yang ada dalam kandungan pun sudah memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, rumusan yang lebih sesuai adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia hidup. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi, adanya hak asasi manusia ini tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Kemudian, menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dengan demikian, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia tersebut, maka manusia dapat hidup dengan layak sebagai manusia. Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak paling individu dan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. HAM juga merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang mana wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia memiliki ciri pokok, di antaranya 1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, karena hak asasi manusia adalah bagian dari manusia itu sendiri secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Dan yang ketiga, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap memiliki hak asasi manusia, meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari di kandungan hingga meninggal.
Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Macam-macam hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar dari manusia, dan apa saja yang termasuk ke dalam hak dasar manusia itu senantiasa berubah menurut ukuran zaman dan perumusannya. Maka, hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 meliputi hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, hak memperoleh pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan hak asasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Secara umum, macam-macam hak asasi manusia meliputi berbagai bidang kehidupan. Di antaranya, 1. Hak asasi pribadi. Hak ini mencakup hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah-pindah tempat,
kemudian hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Kedua, hak asasi politik. Hak ini meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak berserikat dan berkumpul, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat atau mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, serta hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Ketiga, hak asasi hukum. Hak ini meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, serta hak mendapatkan pelayanan atau perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak ini mencakup hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Kelima, hak asasi peradilan. Hak ini meliputi hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan di mata hukum. Yang terakhir, hak asasi sosial budaya. Hak ini mencakup hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, serta hak dalam berekspresi. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Dunia Barat atau Eropa merupakan yang paling dahulu dalam menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris merupakan yang paling utama dalam menyuarakannya. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan dan merumuskan adanya hak alamiah, yaitu John Locke pada abad ke-17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan adanya 3 hal penting, yaitu Magna Carta, kemudian terjadinya Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta Liberium Inggris 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya untuk tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Maka, sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan Magna Carta Liberium. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John tahun 1215 Masehi. Pada masa itu, bangsawan meminta jaminan sebab kebanyakan raja zaman dahulu bertindak sesuka hati, membuat hukum sendiri, sedangkan raja kebal terhadap hukum. Hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja, meskipun Magna Carta tidak berlaku untuk semua atau dalam artian hanya untuk para bangsawan, akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Magna Carta merupakan tonggak awal perkembangan hak asasi manusia di dunia. Revolusi Amerika 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan antara rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 779 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dalam menegakkan hak asasi manusia,
yaitu memasukkan aturan hak asasi manusia ke dalam perundang-undangan negara mereka. Hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada hak asasi manusia di Inggris. Bahkan sampai saat ini hak asasi manusia terus disuarakan di sana oleh pemerintah maupun rakyatnya. Revolusi Perancis 1789. Revolusi Perancis ini lebih populer daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajah Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan supaya mereka bisa berdiri sendiri dan memiliki hak, maka berbeda halnya dengan Revolusi Perancis yang dilakukan oleh rakyat untuk memerangi rajanya sendiri, yaitu Raja Louis XVI. Rakyat Perancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat yang absolut. Revolusi Perancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak asasi manusia, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Lahirnya hak asasi manusia pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran hak asasi manusia oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membela hak asasi manusia. Budi Utomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional, mula-mulanya dengan menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintahan kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Selain Budi Utomo pada tahun 1908, juga terdapat organisasi lain seperti Serikat Islam 1911, Indis Parties 1912, Partai Komunis Indonesia 1920, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927, dan puncaknya terjadi pada sidang BPU PKI. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada periode ini terbagi juga menjadi setidaknya 5 periode. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1950. Pada periode awal pasca kemerdekaan ini masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Wacana hak asasi manusia bisa dicirikan pada bidang sipil politik dan bidang ekonomi sosial dan budaya. Kedua, periode 1950 sampai 1959 atau pada masa parlementer. Masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Terdapat 5 indikator hak asasi manusia dalam masa ini, diantaranya 1. Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi. 2. Kebebasan pers. Ketiga, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis. 4. Kontrol parlemen atas eksekutif. Dan yang kelima, perdebatan hak asasi manusia secara bebas dan demokratis. Ketiga, periode 1959 sampai 1966 atau pada masa demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dinilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pada sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut. Bahkan ia dinobatkan sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Keempat, periode 1966 sampai 1998 atau pada masa Orde Baru. Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru juga memandang hak asasi manusia dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, isu hak asasi manusia seringkali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah. Yang terakhir, kelima, periode pasca Orde Baru. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan hak asasi manusia. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, pengesahan Undang-Undang tentang hak asasi manusia, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, penambahan pasal-pasal khusus tentang hak asasi manusia dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pengesahan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. HAM universalitas dan relativitas. Menurut penganut relativisme, sebuah hukum tidak akan berlaku efektif ketika masyarakat menentangnya, karena tidak sesuai dengan norma-norma dan tradisi yang ada. Negara pendukung relativisme. Indonesia dan Malaysia dimasukkan ke dalam kelompok yang mendukung relativisme budaya, bersama dengan Kuba dan negara-negara Arab seperti Iran dan Saudi Arabia. Akan tetapi, mungkin sekarang posisi Indonesia telah sedikit bergeser seiring dengan adanya perkembangan perlindungan hak asasi manusia yang cukup signifikan, khususnya setelah era reformasi. Meskipun tentunya ada beberapa hak asasi manusia yang belum sepenuhnya dilindungi dan dijamin di Indonesia. Universalisme. Penganut universalisme cenderung menerapkan teori positivisme di mana sebuah hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Negara pendukung universalisme. Sedangkan negara-negara yang mendukung universalisme adalah negara-negara di Amerika Utara dan negara-negara di Eropa Barat sebagai penggagas konsep hak asasi manusia internasional. Jenis dan permasalahan relativisme. Jack Donnelly membedakan relativisme budaya ke dalam 3 kategori. Yang pertama ialah penganut relativisme budaya radikal, yang kedua penganut relativisme budaya kuat, yang ketiga penganut relativisme budaya lemah. Contoh kasus pelanggaran HAM. Kebebasan beragama, freedom of religion, ada banyak kasus pelanggaran terhadap hak tersebut di berbagai negara, khususnya di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Bahkan pelanggaran juga terjadi di Eropa Barat dan Amerika Utara, sebagai 2 kawasan yang mendukung hak asasi manusia internasional, tentu dengan sebab yang berbeda. Pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya, bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Penindakan pelanggaran HAM. Penindakan pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia ada 5. Yang pertama, kasus tragedi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982 sampai dengan 1985. Yang ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Yang keempat, kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Yang kelima, tragedi Wamena berdarah pada tanggal 4 April 2003. Contoh kasus pelanggaran HAM di dunia. Yang pertama ialah rezim Benito Mussolini di Italia. Yang kedua, rezim Adolf Hitler di Jerman. Yang ketiga, konflik Israel dan Palestina. Yang keempat, perang sipil di Bosnia. Yang kelima, kasus apartheid di Afrika Selatan. Yang keenam, kekerasan etnis Rohingya Myanmar. HAM, gender, kebebasan beragama, dan lingkungan hidup. Dalam pandangan hukum HAM, setiap manusia di dunia tanpa melihat ras, suku, warna kulit, agama, dan kebangsaan mempunyai hak-hak asasi yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua dalam kesejajaran. Tidak ada bentuk diskriminasi baik hak berkumpul, berpendapat, pelecehan, berprofesi, memerankan peran-peran publik, dan ini berlaku bagi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Argumentasinya adalah karena semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Hak kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas disebutkan dalam pasal 18. Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan, dan ketaatan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum atau secara pribadi. Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum yang merupakan wujud dari inner freedom, freedom to be. Hak ini tergolong sebagai hak yang non-derogable. 8 artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk selama dalam keadaan bahaya seperti perang sipil atau invasi militer. Hak lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU PLH yang berbunyi, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak menurut pasal 6 ayat 1 UU PLH,
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sesuai dengan pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 5, maka dapat ditemukan suatu fakta bahwa hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup adalah: 1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, hak untuk mengakses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Yang kelima, hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keenam, hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kesimpulannya ialah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM, yaitu terdapat pada Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.